Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita berjumpa kembali dalam sapaan pagi melalui renungan harian Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Jumat 20 Oktober 2023. Mari Bapak Ibu kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita meyakini bahwa pertolongan kita dalam renungan pagi ini jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Semalam kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pada pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat serta kekuatan yang baru tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari yang baru ini, sebelum kami memulai aktivitas dan mengangkat pekerjaan-pekerjaan kami, firman Tuhan akan kami baca dan renungkan bersama. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan sungguh-sungguh memberkati kami dan meneguhkan iman percaya kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah doa kami Tuhan, dengarlah dan sempurnakanlah. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16. Kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan demikian. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah,
Maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah, tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah hati yang lembut. Batulan bahasa Teraya nakua kamalamaran penanna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, saudara kandung kita adalah pribadi atau orang terdekat yang dekat dengan kita. Sebagai orang terdekat, tentu sangat diharapkan bahwa saudaralah orang yang pertama menjadi pendukung dan penolong bila kita menghadapi suatu masalah. Dukungan dan pertolongan dari saudara sendiri akan sangat berarti dalam menjalankan sebuah tanggung jawab. Namun, apa jadinya jikalau justru saudara sendirilah yang menjadi penghambat? Apabila hal itu terjadi, maka tentu kondisi menjadi tidak baik dan mungkin saja melukai perasaan. Dalam pembacaan kita, Musa mendapat perlawanan dari saudaranya sendiri, Miriam serta Harun, mengata-ngatai Musa karena Musa telah memperistri perempuan Kus. Ayat 1. Mungkin karena peristiwa itu, saudara-saudara Musa ini pun mengeluarkan kata-kata perlawanan perihal firman Tuhan yang hanya disampaikan Tuhan melalui Musa. Mereka berkata, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman?" Ayat 2. Dalam hal ini, mereka mulai merongrong wibawa Musa sebagai pemimpin yang telah dipilih oleh Tuhan sendiri. Mereka berdua seolah menyebarkan hasutan bahwa mereka pun bisa seperti Musa. Mendapat perlakuan tersebut sama sekali tidak membuat Musa menjadi emosi. Musa tetap tenang karena memang dicatat bahwa ia atau Musa memiliki hati yang lembut. Ayat 3. Tuhan pun turun tangan menghadapi perlawanan Miriam dan Harun. Ayat 4-8. Miriam dan Harun dihukum Tuhan. Bahkan hukuman yang ditimpakan cukup berat, yakni menderita penyakit kusta. Ayat 10. Mendapat perlawanan tentu bukanlah sesuatu yang asing. Setiap orang sering mengalaminya, bahkan sering datangnya dari keluarga sendiri. Emosi yang tidak terkontrol tidak akan menyelesaikan persoalan, malah akan membuatnya menjadi lebih rumit. Untuk itu, sangat dibutuhkan kerendahan hati dengan hati yang lapang. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita aminkan firman Tuhan yang telah menyapa kita pagi hari ini, serta kita meyakininya bahwa firman itu akan menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, betapa kami bersyukur pagi hari ini oleh karena semua yang kami alami sampai saat ini adalah bukti dari kasih setiamu yang terus-menerus kami alami. Terlebih dengan firman-Mu yang Engkau perdengarkan kepada kami, menjadi sebuah pengajaran yang agung, yang mengingatkan kami, agar supaya kami selalu menjalani hidup ini dengan hati yang lembut. Karena sesungguhnya dalam menjalani hidup ini begitu banyak tantangan, rintangan, godaan yang sering membuat kami kalah, sehingga kami tidak menjalani hidup kami dengan baik. Kami justru hidup dengan hati yang keras, tidak mau dengar-dengaran, dan selalu melawan kehendak Tuhan. Sebab itu Bapa, firman-Mu yang menyapa kami, agar supaya kami terus memiliki hati yang lembut adalah sungguh-sungguh luar biasa. Dengan demikian kami akan mampu menjalani hari-hari kami, dan kami yakin Tuhan akan selalu berada di pihak kami. Bapa di surga, dan keberpihakan-Mu itulah yang boleh nyata secara khusus kepada beberapa orang yang kami kasihi, yang kami percaya telah menjalani hidup mereka dengan hati yang lembut selama ini, sehingga oleh kasih karunia Tuhan umur mereka bertambah. Karena itu kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Otniel Omo Sumbung, Bapak Pendeta Emeritus W.F. Siahaya, Bapak Octavianus Munda, dan saudara kami Jona Veritas Situmorang. Tuhan limpah-limpahkan berkat-Mu kepada mereka, tambah-tambahkan kasih-Mu, agar supaya mereka terus menjalani hidup dengan baik, teristimewa dalam melanjutkan kehidupan setahun ke depan. Tuhan, terpujilah Engkau, dan selamat ulang tahun untuk orang-orang yang kami kasih ini. Demikian juga kami semua. Berkati kami dalam menjalani hari ini. Biarlah kami terus memiliki hati yang lembut, entah kami di tempat kerja, entah kami di tempat usaha-usaha yang kami lakukan, entah anak cucu kami dalam dunia pendidikan. Siapapun di antara kami yang terus berjuang untuk kehidupan hari esok, kiranya Tuhan kami memiliki hati yang lembut, bahwa berbagai tantangan dan rintangan tidak seharusnya membuat kami tidak takut kepadamu. Bapa di surga, kasihi kami semua, demikian juga orang-orang tua kami yang lanjut usia, kuatkanlah. Kekasih-kekasih kami yang sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit, atau yang ada di kampung halaman kami, atau yang ada di kota lain, Tuhan, buat mereka selalu berserah diri kepadamu, dan yakinkan bahwa mereka pada akhirnya akan sembuh. Kepadamu Tuhan kami serahkan hidup kami hari ini, kiranya dengan hati yang lembut kami jalani hari ini, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, jalani hari ini dengan hati yang lembut, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.